Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki hari ke-19 bulan Ramadan ini. Kawan-kawan, tahukah sebuah cerita inspiratif dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi adalah panglima kaum muslimin yang saat itu diberangkatkan oleh Umar bin Khattab untuk ikut serta dalam pembebasan negeri Syam. Ia diberi misi untuk memerangi penduduk Kaisariah, yaitu sebuah kota benteng di wilayah Palestina, tepatnya di tepi Laut Tengah. Namun, ia gagal dalam salah satu pertempuran, sehingga dia pun tertangkap oleh tentara Romawi. Dari salah satu tulisan Muhammad Amin Al-Jungdi dalam sebuah buku hiburan orang-orang soleh, dikisahkan sosok Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi pun dibawa pulang oleh tentara tersebut menuju negeri mereka. Kepada Raja Romawi mereka menyatakan bahwa ia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal tersebut, sang raja pun merasa memiliki kesempatan untuk menyakiti dan menyiksa kaum muslimin. Ia pun ingin melihat sosok Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi secara langsung. Ia ingin menguji seberapa kuat agama yang ia miliki dan ingin menjauhkannya dari agama Islam. Sang raja pun mulai dengan memberikan bujukan dan penawaran. Kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ditawarkan berbagai pilihan yang menggiurkan, mulai dari sejumlah harta dinikahkan dengan sang putri kerajaan hingga seluruh harta dan kerajaan yang ia miliki. Sang raja berkata, "Apakah kamu mau memeluk agama Nasrani dan aku hadiahkan kepadamu setengah dari kerajaanku seandainya engkau serahkan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan Arab? Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW dalam sekejap mata pun," ujar Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menjawab pertanyaan Raja Romawi. Kemudian Raja Romawi pun berujar, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Dan oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dijawab, "Silahkan saja." Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi pun dimasukkan ke dalam penjara dan sama sekali tidak diberi makan maupun minum selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu, ia ditawari segelas arak dan daging babi sebagai penawar dahaga dan lapar yang sudah ia jalani selama 3 hari. Jelas, Abdullah As-Sahmi menolaknya. Selama beberapa hari ke depan, ia tidak menyentuh makanan dan minuman yang ada hingga ia hampir mati. Melihat hal ini, sang raja mengeluarkan ia dari penjara dan bertanya, "Apa yang membuatmu enggan minum arak dan makan daging babi, padahal engkau dalam kondisi kelaparan dan terpaksa?" Sang sahabat pun menjawab, "Ketahuilah, kondisi darurat memang telah menjadikan hal tersebut halal bagi saya dan tidak ada keharaman bagi saya untuk memakannya. Namun, saya lebih memilih untuk tidak memakannya, sehingga saya tidak memberikan kesempatan kepadamu untuk bersorak melihat kemalangan Islam." Raja Romawi pun memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk dilemparkan ke dalam air mendidih. Namun ketika hendak dilemparkan, sang sahabat menangis. Para tentara yang bertugas pun melaporkan hal ini kepada raja mereka. Ia mengira Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menangis karena takut mati, serta menunjukkan bahwa ia mundur dari posisinya dan membatalkan ketetapan hatinya, serta mengabulkan keinginan sang raja untuk memeluk agama Nasrani. Raja pun kembali memanggil Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dan kembali menawarkan untuk masuk ke agama Nasrani. Namun, jelas hal ini kembali ditolak. "Lalu mengapa engkau menangis?" tanya sang raja. "Saya menangis karena saya menyesal. Mengapa nyawaku cuma satu? Aku berharap memiliki nyawa sebanyak rambut yang ada di tubuhku dan semuanya diceburkan ke dalam panci sehingga semuanya mati di jalan Allah," jawab Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi.
Jawaban ini membuat sang raja mengakui kekalahannya. Ia merasa memiliki harta, memiliki pangkat, kekuatan, serta dunia. Namun, berhadapan dengan seorang muslim yang tidak bersenjata dan tidak menyandang apa-apa, pun memberikan tawaran terakhir sebagai bentuk kekalahannya. Demi menjaga martabatnya, sang raja berkata, "Hai Abdullah bin Husafa As-Sahmi, maukah kamu mengecup kepalaku? Saya akan membebaskanmu dan melepasmu." Mendengarnya, sahabat Nabi ini pun menjawab, "Baiklah, dengan syarat engkau harus melepaskan semua tawanan kaum muslimin yang berada di dalam penjara kalian." Berkat Abdullah bin Husafa As-Sahmi, total 300 tawanan yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Romawi pun dibebaskan. Sepulangnya dari kerajaan tersebut, cerita pun sampai di telinga Umar. Ia menghampiri Abdullah bin Huzaifah Asy-Syahmi dan mengecup kepalanya. Harusnya semua umat Islam mencium kepada kepala Abdullah bin Huzaifah Asy-Syahmi, dan sekarang aku orang yang pertama yang mencium kepala Abdullah, ujar Umar sambil mencium kepala Abdullah. Perilaku ini pun berikutnya diikuti oleh sahabat yang lainnya. Maka dari kisah tersebut dapat kita ketahui bahwa Abdullah bin Huzaifah Asy-Syahmi memiliki keteguhan dan keimanan yang kuat meskipun dalam keadaan yang darurat dan membahayakan nyawanya, tetapi ia tetap teguh mengimani agama Islam. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita, dapat memotivasi kita semua, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.